Welcome to Youth Anticipate Special Valentine Day. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Yang bersuka cita sore malam hari ini bisa bilang yuhu. Yang bersuka cita sore malam hari ini bisa bilang yuhu. Yuhu. Yang lebih keras lagi beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yes. Teman-teman, hari ini kita mau bersama-sama talk show. Hari ini kita mau bersama-sama bertanya. Hari ini kita bisa bersama-sama bahasan topik yang tentunya akan memberkati kita banget. Dan hari ini kita bersama Ko Michael Jeffrey. Beri tepuk tangan juga buat Ko Michael Jeffrey yang hari ini bersama-sama dengan kita buat adain satu talk show. Hari ini teman-teman kita mau bahas satu materi yang namanya high value. Beberapa teman-teman pertama kali dengar kata high value ini akan tanya, apa itu high value? Ya, sekarang kita mau tanya sama Coach Jeffrey. Coach Jeffrey, high value relationship itu kayak gimana sih? Oke, sekarang saya mau tanya dulu siapa yang hari ini datang sama pacarnya boleh angkat tangan dulu. Yang pacaran tapi nggak angkat tangan berarti itu nggak sungguh-sungguh sayang itu. Berarti habis ini putus? Wah, aduh. Berarti itu cuma status doang itu supaya Valentine ada gandengan habis itu selesai. Waduh. Pacaran kontrak. Waduh. Ada yang di sini datang dengan sendiri, single, boleh lambaikan tanganmu yang single-single. Oke, kalau sekarang sudah yang single, yang jomblo angkat tangan. Karena kalau single sama jomblo beda ya? Beda, kalau single itu pilihanku. Oke, nggak apa-apa di sini kalau yang single tetap single yang high value. Amen. Yang sudah pacaran juga yang high value. Artinya apa sih sebenarnya high value itu? Adalah sebuah kata yang menunjukkan tentang namanya kualitas. Oh ternyata pacaran itu juga boleh, tetapi pacaran yang berkualitas. Hari ini pastikan bahwa pasanganmu adalah pasangan yang high value. Coba cek dulu yang bawa pasangan hari ini, dilihat apakah dia high value atau tidak. Caranya tahu gimana kok yang high value atau enggak? Simple, high value itu nanti kita lihat dari kepribadiannya. Sampai di sini pasangannya moody, dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi. Oh ada juga ya, dikit-dikit pokoknya nggak mau lah ngambek. Atau yang dikit-dikit di sini pokoknya ya sudahlah terserah, terserah mau makan apa terserah, semua terserah. Atau kualitas yang kedua dia cinta nggak sama orang tuanya terlebih dahulu. Jangan-jangan sudah nggak direstui sama orang tua masih maksa lagi. Ada di sini yang nggak direstui sama orang tua cowoknya atau ceweknya? Waduh. Tapi tetap maksa. Atau bisa juga high value berarti tentang dia juga mengasihi Tuhan. Hari ini pastikan ya pasanganmu sebelum mengasihi engkau, dia harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Kalau dia nggak mengasihi Tuhan, nggak mungkin bisa mengasihi dirimu. Waduh, jangan mencintai orang yang tidak mencintai Tuhan. Loh tiba-tiba ada musiknya ini. Kalau kita nggak bisa mengasihi Tuhan, sulit sekali, sukar sekali bagi kita untuk mengasihi sesama. Jadi kalau dia nggak mengasihi Tuhan, simple, pasti dia nggak mengasihimu. Nah itu Koboim kalau membuat saya. Itu yang high value tuh kayak gitu ya. Yes, betul sekali. Jadi itu contoh atau high value relationship tuh kayak gitu. Betul. Kalau buat Coach Jeffrey, sebenarnya nih pertanyaan paling dasar ya. Kira-kira kalau masih yang SMP, SMA gitu, menurut Coach Jeffrey udah pas belum untuk memutuskan punya pacar atau punya relationship? Sampai di sini SMP sudah pacaran, angkat tangan. Waduh. Yang SMA sudah punya pacar, angkat tangan. Yang pacarnya 2. Ini Coach Jeffrey barusan angkat tangan berarti 2. Oh, ini berapa ini? Sekarang kira-kira aku akan tanya. Kira-kira SMP sudah oke belum kalau pacaran? Mereka bisa jawab kok. SMA sudah oke belum kalau pacaran? Lah terus kapan pacaran? Simpelnya gini, pacaran itu nanti bukan hanya sekedar kita senang seseorang terus dah kamu langsung jadi pacarku ya, kita menikah. Kok simpel banget kayak sinetron.
Ketika kita mau pacaran kita harus berani yang namanya komitmen, Ko Immanuel. Komitmen tuh gimana? Nah, komitmen itu terutama khususnya untuk diri kita sendiri sebelum kita akhirnya mengasihi orang lain. Kalau kita nggak bisa komitmen dengan kita sendiri, kamu nggak usah ngambil hatinya orang lain. Kalau misalkan sehari aja aku masih sulit kok, aku belum bekerja, aku belum punya penghasilan, belum bisa menghidupi diriku sendiri. Tapi milih pacaran sama orang lain. Sehingga apa? Bukan high value, tetapi high cost. Nah, di sini ada yang pacaran pokoknya minimal sehari harus makan di resto. Waduh. Habis makan di resto harus nonton film. Waduh. Di film nanti pokoknya aku harus beli popcorn, beli sosis, beli javati. Pokoknya beli macam-macam sampai rumah bingung mau makan apa. Terus besok mah minta sangu mah, uangku habis buat pacaran mah. Kalau kita masih belum bisa itu artinya engkau belum cukup untuk engkau pacaran. Berarti Sekalipun high cost SMP. relationship itu maksudnya. High cost relationship, apa yang di sini gitu jujur aja. Ayo, siapa yang di sini seperti itu jujur saja. Hati-hati daripada nanti kita membahagiakan orang lain tapi dirimu sendiri tersiksa. Waduh. Seperti itu kalau buat aku, Ko Immanuel. Jadi sebenarnya kalau kita sudah bisa menghidupi diri kita sendiri. Betul. Dan kita bisa bertanggung jawab sama diri kita sendiri dan juga Yes, kita bisa true. bertanggung jawab sama orang lain baru dikatakan siap membangun sebuah relationship. Betul sekali. Itu Nah. yang paling tepat. Itu yang paling tepat. Kalau sekarang, kalau menurut Coach Jeffrey kan hari-hari ini tuh banyak apa ya namanya ya? Istilah-istilah zaman now. Apa itu? Beberapa istilah contohnya tuh. Zaman sekarang tuh namanya HTS. Apa itu HTS? HTS itu apa? Loh itu hubungan tanpa status. Oke, Atau berarti satu cuma lagi, dekat. cuman deket. Terus ada satu lagi, Sebastian. Apalagi ini bahasa apa lagi? Sebastian ada yang tahu? Lah tuh, Apa? sebatas teman tanpa kepastian. Ada di sini namanya Sebastian. Enggak ada sih. Jangan tersinggung ya. Gimana menurut Coach Jeffrey? Oke, sekali lagi. Ujung daripada pacaran itu adalah untuk putus. Loh, apalagi ini maksudnya? Pacaran itu adalah untuk putus. Entah putus karena nggak cocok atau putus karena engkau menikah. Jadi hari ini pastikan kalau kita mau melakukan punya hubungan dengan seseorang, kita mau menjalin hubungan dengan seseorang, pastikan terlebih dahulu engkau punya tujuan. Kalau tanpa status artinya kan nggak ada tujuannya tuh. Kalau tanpa tujuan, satu hal yang kau sedang buang-buang, yaitu adalah engkau membuang-buang waktu untuk sesuatu hal yang nggak tentu. So hati-hati nih, anak muda engkau waktunya untuk berkarya, anak muda engkau waktunya untuk berjuang untuk Tuhan, engkau menggapai cita-citamu. Tetapi karena ada satu orang yang menggandeng kamu tanpa tujuan itu, ujung-ujungnya apa? Pacar nggak dapet, nikah enggak, gagal iya, cita-cita nggak dapet. Jadi hati-hati di sini karena apa? Itu nanti menentukan masa depanmu seperti apa. Orang di sekitarmu menentukan masa depanmu seperti apa. Orang yang bersamamu sekarang menentukan juga masa depanmu seperti apa. Ada di sini bawa perempuan tetapi bukan pacarnya, cuman berdua. Atau bawa laki-laki tetapi bukan pacarnya dan cuman berdua aja. Single aja, pacarin aku dong. Ngapain? Ngapain tanpa status? Kalau mau komitmen dong sekalian. Ini ngomong di hadapan Tuhan dan jemaatnya nih. Waduh, Komitmen langsung di sini. Loh. Daripada aku nggak dipacarin, ternyata tiba-tiba dia sama yang lain. Nah, Oke, Itu. itu tadi tentang apa tadi? HTS. HTS. Betul. Kalau sekarang, ini anak muda biasanya sering nih kok. Apa ini? Tapi pandangan Coach Jeffrey gimana? Dating apps. Waduh. Anda di sini dapat jodoh dari dating apps? Ada? Ada yang main dating apps enggak? Itu aja dulu. Ada yang main dating apps enggak?
Jujur, kalian kalau dating apps pertama yang aku tanya adalah pakai fotonya siapa? Foto kalian sendiri atau foto orang lain atau foto artis? Tapi teman-teman sadari, memang cara kerjanya untuk kita mencari pasangan itu banyak hal dan banyak jalannya. Kemarin itu baru saja ada satu pasangan yang menikah memang kenalnya dari dating apps. Tetapi itu 1:1000 untuk menemukan yang cocok dan yang tepat. Jangan semua, itu yang berhasil, berarti aku bisa dong. Oh temanku itu berhasil, berarti aku bisa dong. Belum tentu. Lebih baik engkau mencari jodoh yang sama-sama anak Tuhan, yaitu adalah di dalam gerejanya. Amin. Daripada kita cari jodohnya di luar sana, yang mungkin juga itu nggak tentu, apalagi di dating apps, nggak tahu mukanya pakai filter apa enggak. Waduh, filternya difilter lagi. Nah, beauty plus-plusnya ditambahin lagi, tambah filter, lama-lama jadi cuman black and white. Waduh. Bisa jadi, ketika nanti kita ketemu kecewa, loh kok mukamu kayak gitu? Bisa jadi, emang kita mau menikah secara online terus? Kan nggak mau. Tapi nyaman kok, gitu gimana? Waduh, tapi nyaman kok. Pertanyaan ini artinya satu hal yang kita ternyata keliru, yaitu ternyata ada satu hal yang belum terpenuhi dalam hidupmu. Yaitu adalah engkau belum punya yang namanya kasih. Yes. Itu kenapa akhirnya selalu kosong, itu kenapa akhirnya selalu butuh pengertian, butuh perhatian dari orang lain. Bahkan hanya sekedar chat aja, aku cukup kok, aku nyaman. Padahal belum pernah ketemu. Satu, artinya engkau sedang kosong kasih Tuhannya. Seperti itu. Oke, jadi disarankan gak main dating apps? Gak usah ya. Gak usah ya. Mending carinya di mana? Carinya di Yudanin saja ya. Kalau sama-sama melayani itu kan ya enak toh. Bener gak? Tapi masalahnya satu kok. Apa? Nanti bagianku yang jewer. Kalau misalnya sama-sama pelayanan, sama-sama youth and teens, pacaran habis itu putus, gak datang youth and teens, bagianku yang jewer. Waduh, teman-teman satu hal kita harus mengerti. Dari pertama, kita itu adalah teman. Sebelum kita menjalin hubungan lebih lanjut kan kita teman nih, ya kan? Habis teman jadilah demen. Benar? Waduh. Habis teman jadi demen, artinya jadi dari teman jadi suka. Tetapi kalau sudah nggak demen harus kembali ke teman. Tapi kebiasaannya dari teman demen habis itu benci. Makanya keluar dari gereja, keluar dari youth and teens. Gak boleh. Kalau kita memutuskan dari awal, kita mau oke, aku mau pacaran sesama anak-anak youth and teens. Oke, dari teman jadi demen, jadi pacar. Habis itu akhirnya ada konflik, gak cocok. Gak boleh jadi musuh, harus jadi teman lagi. Tetap di youth and teens, harus tertanam juga. Oke, jadi nyarinya di sini gak usah dating app. Betul. Langsung nyari di sini, pelayanan bareng, bertumbuh bareng. Nah, kalau bisa pelayanan bareng kan enak kan? Nah kalau misalnya pertanyaannya setelah dapatnya di sini, terus apa namanya pelayanan bareng, nah pacarannya di ibadah gimana? Ayo, pacaran di ibadah boleh apa enggak, itu pertanyaan pertama. Karena seringkali banyak tuh modus-modus doaku Bapak, doaku Bapak. Ini enggak boleh ya. Modus-modus doaku Bapak tuh. Modus doaku Bapak, pokoknya kalau misalkan memang belum sah dari Tuhan dan gereja dan juga dukcapilnya, udah nggak usah aneh-aneh dulu. Apalagi di rumah Tuhan. Apalagi pakai acara liturgi itu untuk kesempatan pegang-pegangan. Ayo, jujur, siapa yang di sini malah di gereja rangkul-rangkulan? Siapa yang ngajarin kayak gitu? Kok kayaknya kok Immanuel nggak pernah ngajarin kayak gitu kok? Mungkin kok Jeffrey gak ya? Oh, Jeffrey gak. Oh malah saya yang ngajarin ya? Gak. Siapa yang di sini di gereja, wah ini kesempatan. Kalau misalkan lagi dengerin firman, di luar sana sambil dengerin firman selfie-selfie, foto-foto, malah firmannya nggak nyampe. Sekali lagi, kata emak itu berbahaya. Seperti itu. Oke, jadi tidak disarankan ya beribadah, waktunya beribadah ya beribadah. Betul sekali. Nanti Ibadah, kalau waktu ibadah. selesai ya
Silahkan, tapi ya Silahkan. jangan macem-macem. Nggak dipersilahkan terus, ya bebas terserah kamu, ya enggak Oke. juga. Nah terus pertanyaan selanjutnya kok. Kan masa muda itu masa mencari jati diri. Oke. Masa saling kenal ini, kenal itu, kenal satu orang, kenal dua orang lah. Pertanyaannya, mungkin bisa ndak seringkali banyak anak muda itu karena chat sama banyak orang akhirnya aku seneng sama ini tapi ya seneng sama itu kok, tapi ya seneng sama dia lagi kok gitu. Lalu Gimana itu? Boleh nggak kayak gitu? kalau gitu kira-kira boleh nggak teman-teman? Ada yang ngomong boleh. Siapa yang ngomong boleh tadi? Berdoa, didoakan kok. Nah yang ngomong boleh nanti kita doakan bersama-sama aja. Kira-kira kalau kita misalkan masih tahap mencari, artinya boleh tetapi tidak untuk didekati semuanya. Cukup dalam hati kita aja, aku mau yang mana yang aku deketin. Satu-satu aja, nggak usah langsung semuanya. Kalau langsung semuanya itu nggak boleh. Sekali lagi ya, dari dulu Tuhan ciptakan satu untuk satu. Satu menjadi satu. Bukan dua menjadi satu. Tiga menjadi satu. Empat menjadi satu. Lima menjadi satu, apalagi tambah parah. Pastikan ya, kalau kita sudah memutuskan sama satu orang, konsisten sama orang tersebut. Gitu. Oke. Jangan sampai akhirnya kita buka celah. Karena apa nanti ujung-ujungnya kalau mereka semua suka sama dirimu gimana? Ayo, nyakitin enggak? Kayak gitu. Terus mungkin ada beberapa orang yang ngerasa gini kok. Wah teman-temanku udah punya pacar tapi aku belum kok, aku harus gimana gitu. Ada di sini pengen cepat-cepat punya pacar? Yang pengen angkat tanganmu. Oh itu yang dilihat sama Tuhan hari ini. Ada di sini pacaran cuman karena FOMO. Konconnya punya pacar, dia pengen punya pacar juga. Pengen juga. Mbah piye carane, terserah siapapun tak pacari lah. Tiba-tiba pacaran sama om-om. Waduh, sugar Daddy. Loh itu bisa terjadi. Karena ternyata banyak sekali yang anak-anak muda itu alami seperti itu. Karena kurang perhatian maka ya sudahlah pokoknya aku dapat perhatian. Karena temanku sudah punya pacar aku nggak punya ya sudahlah cepet-cepet saja FOMO. Sehingga yang tadinya kita pingin high value itu nggak kita dapatkan. Karena simpelnya gini, karena high value itu adalah sesuatu hal yang perlu kita bangun. High value itu nggak bisa kita dapat hanya dengan kita cinta pada pandangan pertama. Wah, Tetapi high value itu adalah kita bangun dimulai dari bukan menuntut orang lain, tetapi mengembangkan diri kita sendiri. Jadi jangan menuntut orang lain untuk sempurna, tapi pastikan dirimu terlebih dahulu siap untuk menerima pasangan yang sempurna itu. Kayak gitu. Jadi pastikan ya jangan FOMO ya. Jangan habis itu nyari di scanning kanan kirinya. Kamu jomblo nggak? Mau nggak pacaran sama aku? Kalau misalkan mau pacaran, hati, jaga hati. iya, oke. Cek dulu, itu punya value nggak dalam hidupku? Ini orang bisa menambahkan value dalam diriku atau enggak? Atau justru malah ini orang malah ngerusak hidupku? Nah, itu dia. Makanya jangan FOMO. Jangan FOMO, apalagi yang tadi tuh. Apa? Ku rasa ku telah jatuh cinta. Waduh. Pada pandangan yang pertama, sulit bagiku untuk bisa. Mungkin enggak itu? Jatuh cinta pada pandangan pertama. Sangat bisa. Karena apa? Karena memang manusia melihat apa yang di depan matanya. Apalagi laki-laki. Halo laki-laki. Yang laki-laki angkat tangan. Yang laki-laki angkat tangan. Jujur saja kalian pertama kali ketika melihat perempuan apa yang kalian lihat? Mukanya kan? Habis itu langsung, wah kalau bisa ini jadi pasanganku. Sekalipun dia sudah punya pacar, aku akan merebutnya. Waduh. Nah kalau katanya anak zaman sekarang gini kok. Kalau ngerebutnya orang yang udah punya pacar musuhnya cuma satu. Apa itu?
Pasarnya. Bener. Kalau misalkan belum punya pacar musuhnya banyak. Kalau sudah punya pacar musuhnya satu. Tolong yang ini jangan di-cut. Ini biar panjang penjelasannya. Kalau di-cut nanti kita yang salah nanti ya. Hati-hati. Karena apa? Manusia itu cenderung melihat apa yang ada di depan matanya terlebih dahulu. Dia akan melihat fisiknya terlebih dahulu, appearance-nya terlebih dahulu, mukanya terlebih dahulu. Dan akhirnya itu bisa menjadi, aku kayaknya suka nih sama orang ini. Aku kayaknya jatuh cinta nih sama orang ini. Kayaknya aku cocok nih sama orang ini. Bisa nggak? Sangat amat bisa. Tetapi sekali lagi memang pacaran itu indah. Tetapi tidak mudah. Pastikan itu dulu, kita harus mengerti itu dulu. Pacaran itu indah sekali. Kita punya pasangan yang cantik, yang ganteng itu indah. Tetapi satu hal kita harus mengerti, itu tidak mudah. Gitu. Indah tapi tidak mudah. Betul sekali, indah tetapi tidak mudah. Oke. Jadi saran buat teman-teman semua, ini mungkin masih usia sekolah, lebih baik kita fokus sama sekolah, belajar, mengupgrade diri jadi orang-orang yang high value person. Betul sekali. Jadi orang-orang yang punya high value lebih dalam hidupnya, sehingga di waktu yang tepat teman-teman akan mendapatkan orang yang tepat. Yes, betul sekali. Daripada kita kepikiran kapan ya aku punya pacar ya, ini temanku sudah punya mantan 5 kok aku 1 aja belum. Kok kayaknya aku gak laku-laku ini ya. Tenang, tenang. Bukan kamu gak laku. Segala sesuatu indah Padahal enggak. Oh, pada waktunya dong. Oh, pada waktunya dong. Tapi tenang, bukan berarti yang gak laku-laku itu aku berarti jelek ya. Loh enggak. Anak raja itu nanti dapatnya juga anak raja. Amin. Tuh. Makanya namanya anak raja itu gak mungkin dapat yang sembarangan. Anak raja itu pasti dapatnya sesuatu yang spesial juga. Dan gak mungkin dipilihin sama orang yang sembarangan. Pokoknya ada, pokoknya cepat. No, anak raja itu nanti dapatnya juga pasti anak raja. Jadi pastikan dirimu seperti anak raja. Karena mungkin yang hari ini belum laku, belum punya pacar. Jangan-jangan karena kalian high value. Nah, karena kamu bisa terlalu jadi. mahal. Karena kamu bukan murahan. Betul, kenapa kamu gak laku-laku bukan berarti kamu itu jelek atau apa, karena kamu itu mahal. Oh, sekarang pede ya, aku mahal ini, aku mahal. Kalau ke sekolah, sorry, aku mahal. Ya. Dan yang kalian perlu tahu teman-teman, jatuh cinta bukan seperti yang kayak di film-film. Waduh, betul itu? Bukan Semua, kayak di drakor ya? Bukan. Semua cinta itu bukan tentang perlombaan, tapi perjalanan hidup. Setiap kita pasti akan ngalami sedih, ngalami senang. Betul. Tapi itulah perjalanan. Kan hari-hari ini lagunya yang nge-hits tuh. G. Bila kau jadi milikku, Waduh. temani diriku selumur hidupku, dan ku berjanji tak akan sakiti kau yang ku cinta sepenuh hati. Biarkan. Udah cukup. Untuk kali yang ini cukup. Ini bukan konser tapi itu teman-teman. Kemarin aku diajak sama anak-anak yuk. Ayo kok buat TikTok. TikTok apa? Itu lagunya itu. Nah itu tuh yang ngajak aku. Suruh gimana? Suruh gaya gini, suruh gaya gini, suruh gaya gini-gini. Cinta tidak seindah yang teman-teman bayangan. Karena perjalanan. Kok Jeffrey sudah pacaran berapa lama kok? Sudah berapa ya berarti ya, aku mulai kenal itu tahun lalu. Ya kurang lebih ya mungkin setengah tahun. Setahun lah. Setahun lah, oke. Yang sudah pacaran pun pasti akan mengalami tantangan, benar kok? Betul. Banyak tantangannya. Betul. Apa sedikit? Banyak. Banyak. Dan harusnya pacaran itu menyiapkan untuk kita nanti menikah. menikah. Jadi tujuan pacaran itu sebenarnya untuk menikah. Jadi mumpung teman-teman masih muda, teman-teman tingkatkan value teman-teman. Berusaha bertanggung jawab, tadi seperti yang Coach Jeffrey bilang, bertanggung jawab dulu sama diri kita. Selesaikan sekolahmu, selesaikan kuliahmu, cari uang dulu. Betul. Makan cinta nggak enak. Makan cinta nggak enak.
Dan kata salah seorang teman tuh bilang sama saya gini, pada akhirnya yang jadi orang yang spesial dalam hidupmu nanti ke depannya adalah orang yang harusnya berlari bersama-sama di sebuah perjalanan hidupmu. Dia yang berlari bersama, bukan yang berlari berjauhan tapi berlari bersama. Betul. Siapa tahu mungkin nanti yang jadi pacarmu adalah teman pelayananmu. Waduh, bisa tuh. Siapa tahu selama ini yang kamu anggap bestie ternyata jodohmu. Amin. Oh, semua pada susus lah gitu ya. Amin. Diamini aja dulu, siapa tahu bener. Nanti pada waktunya teman-teman harus ngerti. Syarat pacaran Kristen yo ya. Waduh. Nah Ini kita perlu mengerti ya teman-teman Impactor semuanya, syarat pacaran Kristen itu apa? Yo, kita tanya yo. Seiman tetapi tidak sejenis. Nah, ini paling basicnya terlebih dahulu. Seiman tapi nggak sejenis. Mentang-mentang sama-sama, oh dia Kristen juga, tapi dia laki-laki juga. Gak ada yang ngajarin seperti itu. Dari awal itu Adam dan Hawa, bukan Adam dan Boim. Dan Bambang. Oh ya. Dari awal itu Tuhan ciptakan Adam dan Hawa untuk saling melengkapi satu sama lainnya. Pertama adalah pastikan dia adalah beda jenis. Beda jenis kelamin ya. Yang cowok sama perempuan, jangan sama laki-laki juga. Yang perempuan? Yang perempuan? Yang perempuan ya sama laki-laki dong. Oke, berarti sekarang gini kok. Yang cowok angkat tangan. Yang cowok angkat tangan. Yuk yang cowok, yang rasa cowok angkat tangan tinggi. Tinggi. Berdiri yang cowok berdiri. Berdiri. Ayo teman-teman yang cowok berdiri, yang cowok. Gitu. Yang cowok berdiri ya, yang cowok berdiri. Ya, cewek-cewek. Ini teman-teman cowok youth yang lagi single. Silakan bisa dipilih. Ya sekarang gantian yang cewek yo. Loh, oke. Yang cewek berdiri, aku cowok, yang cewek berdiri. Ayo. Yang cewek berdiri. Ayo, yang cewek berdiri. Mau dia di prank. Oh tuh, ini loh, yang cewek berdiri tuh. Ya ini berdiri, ayo yang cewek. Ya ampun, ayo. Masa aku berdiri nih, nyontohin berdiri kan aku cowok. Ayo, yang cewek berdiri. Beneran. Ayo, cepet. Nggak ada, ayo beneran. Ayo serius. Yang cewek berdiri, ayo jangan usah malu-malu semuanya, yang cewek berdiri. Langsung trust. Ayo. Enggak. Jangan trust issue, ayo yang cewek berdiri. Ya, aku cuma mau bilang sama yang cowok. Jangan-jangan yang cewek-cewek yang lagi berdiri ini ke depan adalah jodoh yang Tuhan kirimkan buat kamu. Waduh. Ada yang ngomong, enggak. Enggak kalau yang itu mau. Gitu. Enggak kalau yang itu mau gitu. Oke, yang pertama adalah pastikan beda jenis kelamin terlebih dahulu. Ini penting loh. Ini standing point kita, gereja kita tidak pernah memberkati pernikahan sesama jenis, tetapi memberkati mereka yang memang dua menjadi satu, yang berbeda jenis dan seiman. Amin. Men. Ya, yang kedua ini loh yang paling parah biasanya, yang paling banyak dikompromi sama anak-anak muda, yang beda agama. Jangan ada pertanyaan lagi kok. Apa? Boleh nggak pacaran beda agama? Basi. Pertanyaan basi gitu. Pertanyaan basi tetapi mereka masih ngelakuin. Waduh. Sampai saya itu catat sama kayak gini. Kemarin itu kan beberapa saya juga tanya anak-anak muda yang ada di Klaten. Beberapa juga saya tanya anak-anak muda yang ada di Solo. Terus mereka itu sampai mengucapkan seperti ini. Pacaran beda agama itu boleh apa enggak? Tetapi dia dikasih satu situasi kondisi seperti ini. Milih jelek kurang percaya. Milih jelek dia enggak mampu. Tetapi dia seiman. Atau ganteng, kaya, tetapi beda agama. Kalau kalian sebagai orang percaya, pilih yang mana? Ganteng, kaya sama agama. Gak bisa. Gitu. Ya nek suruh milih ya pilih yang perfect. Gak bisa. Ganteng, kaya sama ini agama. pilihannya cuma itu, gak bisa. Kamu gak usah ngeyel ya. Oh yang ini biasa aja.
tetapi seiman, yang satunya luar biasa tapi beda agama. Kira-kira kalian akan pilih yang mana? Enggak memilih, lebih baik jomblo high value. Luar biasa. Serius. Teman-teman, Yang LDR diem aja. Yang LDR diem aja. tapi masalahnya gini loh. Beda agama itu sebenarnya boleh apa enggak? Aku kasih ayatnya boleh? Boleh. Pertanyaannya cocok apa enggak nih ya? Aku akan bacakan ayat firman Tuhannya ya. Mungkin media boleh bantu saya untuk mencarikan ayatnya. 2 Korintus 6 ayatnya yang ke-14. Semuanya boleh baca Alkitabnya, dibuka Alkitabnya. Jadikan ini menjadi ayat remanya buat kalian semua. Oke, yuk. 2 Korintus 6 ayatnya yang 14. Oke, bisa dibacakan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Satu hal lagi teman-teman, ketika saya cari ya di versi bahasa Indonesia masa kininya, janganlah mau menjadi sekutu orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Itu tidak cocok. Waduh. Berarti pacaran beda agama boleh enggak? Jawabannya, kalau Tuhannya aja ditinggalin apalagi kamu. Oh ya, kalau menurut aku pacaran beda agama itu anu kok. Apa itu? Boleh. Loh, Kalau sudah pindah Kristen. waduh. Kalau sudah pindah boleh tak kok? Pertanyaannya kemarin nih, yang tadi saya tanyakan ke teman-teman, milih yang biasa tapi seagama atau yang beda tetapi beda agama. Jawaban dari anak-anak mereka itu semua jawabnya gini, kok lebih susah mendoakan menjadi ganteng daripada mendoakan menjadi Kristen. Tetapi itu adalah menjadi satu hal yang prinsipal dan itu tidak boleh dirubah. Orang yang punya high value adalah orang yang berpegang pada prinsip kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika kita nggak bisa memegang prinsip tersebut, engkau bisa dikatakan engkau bukan high value. Engkau berarti tanda kutip ya, engkau menggampangkan dirimu sendiri untuk dimiliki oleh orang lain yang bukan daripada Tuhan. Sehingga bisa dikatakan kita murahan. Waduh. Wah, makanya bahaya. Pastikan beda jenis, kelamin, dan satu iman. Itu dulu aja, nanti yang lain-lain mengikuti. Seperti itu, kalau buat aku kok Immanuel. Oke, beri tepuk tangan dong buat Coach Michael Jeffrey ya. Kalau mungkin nih kita kasih kesempatan. Ada gak teman-teman yang hari ini datang sama pacarnya? Ini dia. Yang datang sama pacarnya bisa angkat tangan? Yang datang sama pacarnya bisa angkat tangan? Oke. Yang gak ngaku tak doain putus habis ini. Waduh. Gak doain. Tapi gak boleh ngaku-ngaku juga. Kalau teman-teman mau tanya sesuatu tentang relationship, ataupun yang masih single juga, yang mau tanya boleh bisa angkat tangan. Nanti teman-teman bisa kasih mic kalau ada yang mau tanya aja. Yo mari. Oh boleh, itu tuh boleh. Kalau ada mic bisa dibantu kasih. Yang mana? Oke, ya itu tuh, ya. Yang mana? Oh pakainya nih. Oke. Perkenalkan dirinya. Siapa tahu jodohnya di sekitarnya. Oh ini, oke. Selamat malam, saya Aldi, pelayan Aser Paragon 2. Saya mau tanya, jika saya kelahiran tahun 97, tapi saya ngesir sama orang yang kelahiran tahun 94 tuh boleh atau enggak boleh? Oke. Kalau kamu kelahiran 97 dan naksir dengan yang 94, artinya perempuannya lebih tua. Pertanyaan boleh atau tidaknya? Boleh. Yang nggak boleh itu kalau kamu suka sama yang baru lahir 2023. Mau dah. Lah, mohon maaf saya nggak tanya itu. Tetapi lebih pastikan terlebih dahulu bukan hanya sekedar gap umur.
Karena apa? Gap umur itu bisa menyesuaikan, tetapi bagaimana kepribadian kita cocok enggak, atau kita bisa berjalan bersama atau tidak bersama dengan pasangan kita yang mungkin gap year-nya cukup lumayan terlihat ini. Papa saya itu dan mama saya, lebih tua papa saya selisih hampir 10 tahun. Tetapi punya mindset dan berpikiran yang sama, punya visi yang sama untuk oke, kita pacaran, tetapi untuk satu tujuan adalah aku mau menikah, aku mau menggenapi rencana Tuhan. Seperti itu sah enggak? Oh sangat sah sekali. Atau yang laki-laki lebih muda daripada yang perempuan, boleh enggak? Oh sangat boleh sekali. Karena tujuan daripada itu bukan berarti laki-laki harus lebih tua ya, enggak. Mereka berdua harus sama-sama punya yang namanya rasa tanggung jawab dan komitmen satu sama lain. Sehingga melalui kita menjalin hubungan itu nanti sampai akhirnya menikah, sampai akhirnya punya momongan, sampai akhirnya punya cucu. Itu semuanya menggenapi rencana Tuhan dalam hidupmu. Jadi bukan berarti usianya lebih muda enggak boleh, no. Tetapi kamu siap atau tidak, komitmennya ada atau enggak, tanggung jawabnya ada atau tidak. Kalau misalkan sudah ada semua silahkan boleh. Seperti itu jawabannya. Terima kasih Ko Kris dan Ko Boim. Sama-sama. Kok Kris ya? Jadi Oh, Ko Kris ya? Jeffrey. Oh, ya. Jeffrey. Oh iya Ko Kris silahkan maju ke depan. Ada lagi kah? Laki-laki sudah, yang perempuan? Ada yang mau tanya, kok Immanuel single enggak? Lah, ya boleh. Enggak boleh. Ini mic saya enggak boleh. Karena Ko Jeffrey udah punya pacar, yang ngefans sama Ko Jeffrey. Sudah. Ini hati, mata hatimu. Sudah. Ada lagi? Mana nih? Ada yang mau tanya silakan. Daripada nanti kalian salah langkah, lebih baik tanya sekarang. Itu pun kalau bisa saya jawab ya, nggak bisa ya sudah lah ya. Oke. Gak ada yang mau tanya? Oke. Oh ada. Ada. Kalista mau tanya? Apa? Ale mau tanya Ale. Itu pada tujuan semua nih. Gini aja. Itu ada yang mau tanya tuh, Oh, ada. satu orang tuh. Mana? Oh itu tuh. Nih. Tes. Coba teman-teman impactor di tempat ini jawab, boleh nggak balikan sama mantan? Sebentar. Kayaknya yang diam-diam di tempat ini tahu jawabannya. Kira-kira menurut boleh nggak balikan sama mantan? Tergantung itu. Tergantung. Jawaban aman sekali, tergantung. Saya mau tanya terlebih dahulu sebelum kau kembali dengan mantanmu, kenapa kamu putus? Itu, ayo coba jawab. Kenapa kamu putus sama mantanmu? Karena egois. Hah? Egois. Karena egois. Kira-kira kamu siap nggak terima egoisnya dia lagi? Ya karena yang egois saya terima. Waduh, kalian bisa menilai ya teman-teman semuanya ya. Kira-kira kalau seperti itu oke apa enggak? Kira-kira kalau kayak gitu boleh apa enggak? Kalau misalkan kita masih belum bisa menerima dan akhirnya memaksakan kehendak, lebih baik tidak. Lebih baik tidak perlu, tenang aja. Asalkan kita perbaiki diri, nanti kita dapat yang lebih baik juga. Tahu nggak usah balikan, sudah terlanjur. Tapi kalau misalkan memang akhirnya itu menjadi satu, kayaknya aku nggak bisa berpaling dari dia deh. Mungkin dulu putusnya baik-baik cuman karena aku harus LDR, aku harus fokus dengan kuliahku, aku harus fokus dengan studiku. Akhirnya dipertemukan Tuhan kembali.
Oke, tetapi sebelum memulai hubungan kembali dengan sang mantan, tanya dulu sama Tuhan. Kira-kira ini adalah orang yang tepat atau tidak. Karena kalau enggak seperti itu, engkau hanya mengulangi kejadian itu 2 kali. Dan engkau akan sakit hati 2 kali. Dengan orang yang sama, bahkan dengan alasan yang sama. Orang bodoh mana yang mau mengulangi kesalahannya 2 kali? Oke, so pastikan terlebih dahulu kitanya memang benar. Dan orang tersebut juga benar. Kalau memang Tuhan menghendaki, maka silakan. Jika tidak dikehendaki, maka lebih baik cari yang lain. Seperti itu. Mungkin. Kalau waktu itu Tuhan izinkan kamu putus, sebenarnya Tuhan sedang memproses kalian. Waduh. Buat sama-sama jadi dewasa. Nah. Karena itu perjalanan teman-teman. Cinta itu perjalanan. It's okay buat break time, it's okay buat mengakhiri. Dan pada akhirnya kalau jodoh, kamu akan bertemu di titik pendewasaan yang lain. Amin. Mungkin hari ini belum sama-sama dewasa. Waduh. Makanya belum sama-sama saling menerima. Betul sekali. Makanya Tuhan gak mau anaknya itu dirusak sama yang lain, makanya gak dikasih. Pastikan kita itu siap terlebih dahulu. Itu yang terlebih penting. Oke, kalau nggak ada pertanyaan terakhir, kalau nggak ada kita, oh ada. Oke, terakhir ya. Oh 2. Itu Mana? dulu ya, itu dulu boleh. Sini aja maju sini maju. Oh itu. Nah sini maju. Waduh. Ayo maju, sini. Wah ini mau tanya apa nih? Silakan. Maju, ya. Shalom, perkenalkan. Madep sana. Shalom, perkenalkan nama saya Yosia. Oke. Masih SMP. SMP. Oke, kelas berapa? Kelas 3. Oke, habis ini ujian. Oke. Ini sebenarnya pertanyaan simpel. Kenapa? Simpel saja. Kenapa ya kebanyakan teman-temanku itu pacarannya beda agama. Dan kenapa ditakdirkan beda agama? Waduh. Siapa yang menakdirkan beda agama? Gak ada, ini loh tadi Tuhan sendiri yang ngomong. Kalau cari pasangan tuh yang seiman, yang sepadan. Kalau beda kepercayaan itu bukan berarti ditakdirkan. Memaksakan takdir itu namanya. Gak ada lagu-lagu yang bilang Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Nah, itu Gak ada yang kayak gitu, gak ada. Itu bukan takdir. Itu mereka dikasih free will sama Tuhan untuk melakukan kehendaknya mereka pribadi lepas pribadi. Dan mereka memilih suatu hal yang salah. Dan ujung daripada itu semua adalah kebinasaan. Jadi lebih baik kamu dari sekarang cut off orang yang seperti itu. Kalau memang dia nggak bisa diajak untuk satu visi, satu Tuhan. Maka lebih baik cut dari sekarang daripada ujung daripada itu semua adalah dirimu sendiri yang tersiksa. Oke, pastikan itu. Jangan, tapi temanku kayaknya berhasil. Kayaknya. Loh, tapi yang artis itu enak-enak aja kok berhasil-berhasil aja menikah beda agama. Kata siapa? Tadi aku kan bilang Tuhan aja ditinggal apalagi dirimu. Yang gak pernah nyakitin kamu aja ditinggal apalagi yang nyakitin. Oh, tuh. Oke, berarti intinya Tuhan tidak pernah mempertemukan yang bukan anaknya sama anaknya. Betul sekali. Kan soal lagunya itu waktu itu. Bolehkah aku yang bukan umatnya mencintai hambanya, gitu katanya. Kok aku gak tahu lagunya sama sekali. Waduh, ya? Gak pernah nonton TikTok sih kok Jeffrey. Saya gak pernah buka Oke, TikTok. yang mau tanya lagi boleh. Oke. Ya, ada lagi gak? Oh ini. Boleh, Kasian yo. ini. Angkat tangan dari tadi gak digagas ini. Ini cuman, itu ada lagi. Ya ampun banyak banget di hari ini. Oke lah boleh. Kita lanjut nih karena banyak yang tanya. Ayo lanjut. Sini maju boleh. Lari. Wah. Bisi pertanyaannya. Oh yang jomblo, yang single mana nih? Tanya ada yang single dah pelayan Tuhan. Salam kok Jeff, mau tanya, pacaran tapi
dari orang tua disetujui. Dari saudara tidak disetujui bagaimana ini? Nggak disetujui sama keluarga. Dari saudara, kalau dari orang tua menyetujui. Tapi dari pihak saudara tidak menyetujui. Oh, ini kayaknya pengalaman pribadi ya kayaknya. ya. Ini melawan restu ceritanya. Ya, oke. Oke. Tadi kok Immanuel ngomong melawan restu. Sekali lagi ya kita perlu ingat ketika kita menjalin hubungan dengan lawan jenis, dengan orang yang kita cinta, dengan orang yang kita sayang, itu bukan hanya sekedar dunia milik berdua. Bukan hanya sekedar masalah aku dan kamu, masalah laki-laki dan perempuan. Tetapi sadar enggak, kita itu sedang membawa keluarga kita juga bergabung dengan keluarganya. Oleh sebab itu ini yang perlu kita sadari, pastikan terlebih dahulu ketika engkau mau membangun suatu relationship dengan seseorang, pastikan diperkenalkan juga dengan keluargamu. Jadi jangan backstreet. Ada yang di sini backstreet? Ada yang di sini pacaran diam-diam? Pastikan ya sekali lagi pacaran itu bukan berbicara tentang dirimu dengan pasanganmu. Tapi ujung daripada itu semua adalah bagaimana nanti keluargamu bisa juga bersatu dengan keluarganya. Jadi daripada itu semuanya terlambat, lebih baik dari sekarang kalau memang pacaran mengaku sama orang tua supaya apa? Nanti yang masalah-masalah seperti ini tadi gak disukai sama gini, itu nanti bisa di backup, dibantu dengan yang namanya keluarga. Karena apa? Nanti ujungnya bukan hanya saudaranya yang gak suka. Harus pertama antara dia dengan kamu oke. Keluarganya orang tuanya terlebih dahulu oke, maka nanti orang tuanya tersebut yang akan menjelaskan kepada saudaranya. Lebih baik seperti itu, makanya dari awal jangan backstreet tapi perkenalkan dengan keluargamu dan juga engkau memperkenalkan diri kepada keluarganya supaya ada yang membackup hubunganmu itu bukan berjalan dengan kekuatan sendiri. Seperti itu. Oke. Yang terakhir banget yang mau tanya silakan. Ini. Ya boleh. Perempuan ini sekarang. Ya maju aja Git. Siapa itu? Kasih mic nih aja, kasih mic. Jauh tuh. Ini. Hey, thank you. Satu hal ya teman-teman semuanya ya. Bukannya aku menjudge satu sama lainnya dengan masa lalu kita, trauma kita. Tetapi engkau gak akan pernah bisa memulai suatu hubungan ketika masa lalu itu yang kamu bawa-bawa sebagai alasan, sorry aku fatherless makanya aku seperti ini. Sorry aku fatherless makanya aku caper ke semua orang. Sorry aku fatherless makanya aku juga ketika aku pacaran sama kamu aku telepon sama yang lain. Aku chat sama yang lain dan lain sebagainya. Satu alasan, dua alasan ini nggak boleh kita bawa sama sekali ketika kita mau memulai hubungan yang baru dengan seseorang. Karena pastikan terlebih dahulu yang namanya mengambil seseorang menjadi pasangan kita mau mengambil orang tersebut nanti menjadi pendamping hidupnya kita, bukan untuk berbahagia. Oh nanti kalau aku pacaran sama dia aku pasti bahagia. No, nggak ada yang boleh seperti itu. Yang namanya punya pasangan, yang namanya nanti menjalin hubungan, harus yang namanya berbagi kebahagiaan. Bukan karena dia nanti aku pasti bahagia. Kalau aku dapat dia pasti aku bahagia. No, tetapi bagaimana caranya aku terlebih dahulu dipenuhi dengan kasih, makanya nanti aku bisa memberikan kasih kepada pasanganku. Terus bagaimana cara memulainya kalau misalkan aku punya trauma sakit hati di masa lalu. Terlebih dahulu bereskan itu dengan Tuhan. Hubungan vertikal dengan horizontal salib itu kau harus bereskan dulu ke atas. Sebelum kau membereskannya ke samping kau harus bereskan dulu ke atas. Sebelum kau memulai hubungan ke samping kau harus memulai hubungan dulu ke atas. Salib berbicara tentang hubunganmu dengan Tuhan dan juga hubunganmu dengan sesama. Love God, love people with passion sesuai dengan visinya keluarga Allah. Oleh sebab itu sebelum kita memulai sesuatu pastikan hubunganmu dengan Tuhan itu benar dulu. Dan ketika hubunganmu dengan Tuhan itu penuh, maka saldo kasihmu yang ada dalam hidupmu juga penuh. Sehingga ketika akhirnya aku punya pasangan, aku menjalin hubungan dengan sesama, aku bukan minta kasihnya, tetapi aku saling berbagi kasih dengan dia. So engkau gak akan pernah bisa memulai hubungan yang baru
dengan cara yang salah seperti itu. Dipastikan terlebih dahulu bagaimana akhirnya aku punya hubungan sama Tuhanku beres dulu, masa laluku beres dulu, traumaku beres dulu, baru aku komitmen mau punya pasangan hidup untuk selamanya. Ya, jadi pastikan itu dulu. Kita ingat salib itu berbicara tentang dua hal, love God dan love people. Hukum yang pertama adalah kasihi Tuhan. Engkau harus dulu ke vertikalnya dulu. Ketika akhirnya vertikalmu berhasil, Tuhan akan memenuhi hidupmu dengan kasih. Maka namanya trauma, namanya masa lalu itu akan hilang sirna sementara engkau menjalin hubungan dengan Tuhan dengan baik. Sampai pada akhirnya, makanya ketika engkau sudah mengasihi Tuhan, maka kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Karena apa? Dirimu sendiri sudah engkau dikasihi dan mengasihi Tuhan, maka kasihlah sesamamu seperti itu. Engkau nggak bisa mengasihi manusia kalau engkau nggak mengasihi Tuhan. Engkau nggak bisa mengasihi pasanganmu kalau engkau nggak mengasihi Tuhan. Engkau nggak bisa mengasihi dirimu sendiri kalau engkau nggak mengasihi Tuhan. Dimulai dari engkau harus mengasihi Tuhan dan menyadari Tuhan mengasihimu. Ya. Oke. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan. Ya. Kita mau akhiri. Nanti kita buka lagi di minggu depan. Jadi teman-teman selama 3 minggu ini kita akan ngobrol tentang relationship. Kalau hari ini sama Ko Jeffrey, minggu depan kita akan ngobrol sama Ko Aquila. Yang baru nikah kebetulan. Baru besok. Akan menikah ya, akan menikah. Jadi waktu besok kami sudah nikah kan. Oke, jadi nanti kita akan ngobrol minggu depan dan tentunya akan memberikan teman-teman semua pesanku dari aku cuma satu. Pengkhotbah 3 ayat 1-8 bilang, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya untuk dilahirkan, ada waktunya untuk mati. Ada waktunya untuk menanam, ada waktunya untuk menuai. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merobohkan, ada waktu untuk membangun kembali. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk bersedih, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk menyerahkan batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Tapi di Pengkhotbah 3 ayat 11-14 dengan simpel Tuhan ngomong, firman Tuhan ngomong bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Dan aku berdoa teman-teman, dibuat hidupmu dijadikan indah pada waktunya. Ya Coach Jeffrey, kasih pesan buat teman-teman yang terakhir. Satu hal kita perlu mengerti, high value itu juga berbicara tentang bagaimana kita memiliki hubungan kita dengan sesama dengan Tuhan. Saya akan bacakan ayat terakhir, Lukas 14 ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaannya itu. Saya akan bacakan versi lainnya. Jika kamu ingin mendirikan sebuah bangunan, kamu pasti akan duduk dan memutuskan dulu seberapa besar biayanya. Kamu pasti memperhitungkan kalau kamu mempunyai cukup uang untuk menyelesaikan pekerjaannya itu. Satu hal yang perlu kita lakukan sebelum kita memulai relationship adalah duduk dulu diam sebelum engkau memutuskan ini nanti jadi pasanganku atau bukan. Lebih baik engkau menunggu dulu, lebih baik engkau tinggal diam dulu sebelum akhirnya memutuskan daripada nanti salah orang. Lalu kira-kira aku sudah layak belum untuk menerima itu? Jangan-jangan selama ini kita berdoa minta jodoh, kita berdoa minta Tuhan kirimkan aku orang yang tepat. Tetapi ternyata bukan kita yang menunggu Tuhan, Tuhan yang nungguin kita. Kamu sudah rancangkan belum? Nanti kalau kamu sudah tak kasih apa yang sudah kamu doakan, kira-kira engkau bisa merawatnya, menjaganya enggak? Kau bisa membawanya semakin dekat kepada Tuhan, atau justru menjauhkan itu kepada Tuhan? Pastikan ketika kita mau memulai segala sesuatu, perhitungkan semuanya terlebih dahulu, persiapkan dirimu terlebih dahulu, pastikan bahwa aku adalah orang yang high value, maka dengan sendirinya Tuhan juga akan kirimkan pasangan yang high value. Karena apa? Orang yang high value gak mungkin mau sama orang yang gak punya value. Pastikan dirimu high value. Pastikan dirimu adalah orang yang benar-benar pegang integritas di dalam Tuhan, komitmen di dalam Tuhan. Kalau itu semua sudah kau jalankan,
Gak usah tunggu lama, Tuhan pasti akan kirimkan anak-anaknya yang tepat untuk dirimu. Amin. Pasti Tuhan akan kirimkan orang-orang yang tepat untuk menjadi pasangan hidupmu. Tetapi satu hal sekali lagi tadi yang sudah aku katakan, sebelum memulai hubunganmu dengan manusia, mulai hubungan yang intim dengan Tuhan. Sebelum kau memulai hubunganmu dengan sesamamu, mulai hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Kalau engkau belum bisa memulai hubungan yang intim dengan Tuhan, mohon maaf sekali, sangat-sangat mohon maaf. Hubunganmu sama sesama, ujungnya hancur. Karena basicnya adalah kasih. Dan engkau hanya bisa menerima kasih